Oke, baik kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga rekan-rekan yang sudah ikut hadir malam ini di Webex online, sharing online kita malam ini dalam keadaan yang sehat-sehat semuanya. Oke, hari ini hari Minggu, hari Ahad ya. Tanggal 14 ini kita ada sekitar 1 jam kurang lebih. Saya hanya sekedar mau sharing saja bagaimana kita mempersiapkan ya atau kita belajar oleh komputer ya, khususnya adalah dengan menggunakan metode logical system ya. Oke. Ya, belum pernah mengikuti sesi saya ya, perkenalkan diri lagi, nama saya Florianto Jawiguna. Saya pernah waktu itu di bulan April ya, pernah ngisi sharing juga 3 hari untuk kelas Juniper ya. Kemudian juga pernah di Bestpad juga yang membahas mengenai Juniper router ya. Dan ini adalah sekedar mengenai overview ya, apa yang sebenarnya pernah dibahas juga ya di bulan Juni, di awal Juni kemarin itu oleh Pak Adit, oleh Mas Adit ya. Itu trainingnya saat itu 5 hari ya. Nah, ini adalah bagian kecil kita review lagi bagaimana mempersiapkan lab kita dengan menggunakan logical system. Oke, agendanya singkat saja ya. Kurang lebih kita ada sekitar 1 jam ya. Jadi kita mulai dulu dari pemahaman apa itu logical system ya, logical system. Kemudian tools yang digunakan apa saja untuk membuat lab sederhana kita ini. Ya, kemudian bagaimana kita membangun lab ya virtual ya dengan VMware Workstation atau dengan virtualisasi. Kemudian topologinya sederhana ya. Topologi logical lab kita ini mirip dengan yang pernah kita sharing juga, kami sharing juga. Itu ada sekitar 3 router ya. Kemudian nanti ada 3 lab sederhana ya, bagaimana kita mempersiapkan logical systemnya dan juga interface-nya. Ya, kita pahami juga apa itu logical unit dan juga logical system. Kemudian kita mulai nanti membuat lab sederhana menggunakan static routing, dan yang terakhir adalah untuk konfigurasi OSPF dengan area 0. Setelah itu nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Oke. Recordingnya ya on progress ini, mudah-mudahan ini space-nya nggak besar ya, karena lumayan nih, sisa hari saya sekitar kurang lebih 3 GB lagi, mudah-mudahan cukup ya. Baik, kita mulai ya dari logical system ya, konsepnya dulu. Ya, bagi teman-teman yang pernah mengikuti sesi pertama di bulan Juni tahun 2020 kemarin oleh Pak Adit ya, itu ada membahas mengenai lab untuk logical system. Dengan logical system kita bisa mempersiapkan ya di PC kita ya atau di komputer kita membangun lab Juniper, khususnya adalah Junos ya, hanya dengan menggunakan satu buah virtualisasi atau satu buah image dari OVA atau Olive Junos yang nanti kita gunakan ya. Jadi logical system ini sebenarnya adalah bagaimana kita mempartisi ya satu buah virtual router ya itu menjadi beberapa logical device, yang dimana logical device tersebut nantinya akan menjalankan routing secara independen ya. Misalkan kita membuat 3 logical system, itu hanya berjalan dalam satu buah image. Fisik tentunya ya. Nah, jadi yang sekarang kita buat ini adalah menggunakan virtualisasi. Oke. Nama logical system ini ya awalnya itu di versi yang sebelumnya, versi 9.2 ya. Itu masih bernama logical router, tapi sejak versi Junos OS 9.3 sampai dengan yang terbaru ya. Yang dalam hal ini kita menggunakan Olive Junos yang versi 12.1. Nah, untuk rekan-rekan yang bagaimana cara mendapatkan
softwarenya sudah pernah juga ya di pin message ya di Telegram, silakan dibuka kembali, di download. Nanti kita akan butuh OVA image-nya. Ya, nanti akan kita open di VMware Workstation. Nah, kemudian bagaimana kita seberapa banyak sih jumlah router logical system yang bisa kita buat ya di dalam satu buah image. Jadi maksimum itu ada 16. 16 ini artinya kita bisa membangun sampai dengan total 15 logical system plus satu master logical systemnya. Ya, artinya si satu Junos-nya ini bisa membangun 15 logical system. Ya, jadi bayangkan kalau misalkan kita punya satu image, tapi nanti image tersebut bisa kita gunakan membuat topologi sampai dengan 15 buah logical system. Ya, tentunya nanti ini kita sesuaikan dengan jumlah memori yang nantinya harus kita siapkan. Ya. Kita harus menggunakan logical system. Ya, tentunya pertama adalah tujuannya supaya nanti kita kalau misalkan punya komputer yang speknya tidak terlalu tinggi, katakanlah misalkan kita punya PC atau desktop yang masih Core 2 Duo atau Core 2 mungkin memorinya hanya maksimum misalkan hanya 2 GB, ini masih bisa kita gunakan ya. Tentunya nanti mungkin dengan mempertimbangkan dengan jumlah logical system yang bisa kita load. Nah, oke, gambarannya jadi seperti ini. Ya, ini ada dua buah gambar ya. Yang di sebelah kiri di sini adalah topologi ya. Kalau kita membangun topologi dengan menggunakan physical router ya. Atau misalkan kita mau membuat virtualisasi dari beberapa router. Ini yang di sebelah kiri ya. Tentunya kalau kita lihat di sini ya, kita membutuhkan banyak resource. Di sini misalkan ada 6 buah router, kemudian juga ada switch. Tentunya nanti yang harus kita persiapkan secara fisik banyak ya, banyak ruang, ya kemudian banyak space, ya banyak konsum memori, tentunya tempat juga kalau physical. Kalau seumpama kita menggunakan virtualisasi, image yang harus kita load, yang harus kita buat, ya itu membutuhkan hard disk yang banyak juga dan juga tentunya adalah jumlah memori yang besar, ya. Jadi, ini digambarkan satu buah router, ya. Sekarang virtualisasi satu image ini, kita bisa membangun topologi tersebut di dalam satu buah master sistemnya, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ya, arsitekturnya seperti yang pernah disampaikan ya di awal-awal training ya, bahwa Juniper ini punya dua buah engine ya. Jadi Juniper OS ini adalah sistem operasi yang dibangun berdasarkan sistem operasi yang sifatnya open source, yaitu menggunakan FreeBSD. Jadi ada bagian engine yang disebut dengan routing engine atau otaknya ya. Otaknya dari si routernya, kemudian juga ada packet forwarding engine ya. Jadi yang urusannya berhubungan dengan misalkan proses routing, update routing ya, routing table, kemudian proses dari chassisnya, kemudian manajemen bagaimana kita mengkonfig ya. Proses interface itu berjalan di dalam routing engine ya. Nah, di sini nanti ada hubungannya yang tadi saya sebutkan tadi dengan kernel ya. Kemudian di bagian yang berikutnya itu adalah packet forwarding engine. Ini sekilas dulu ya, kita review. Packet forwarding engine ini nantinya akan memproses traffic ya. Jadi kalau routing engine itu ada routing table ya. Kemudian selain membuat routing table, si routing engine juga nanti akan membuat juga forwarding table. Namun nanti yang lebih sibuk ya melakukan proses forwarding table adalah di bagian packet forwarding engine ya. Seperti kayak misalkan kita mengelola transit traffic ya, itu dilakukan oleh si packet forwarding engine. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ternyata kita membuatnya menggunakan logical system ya. Nah, apa sih yang diperbanyak ya? Kalau kita lihat di sini perbedaannya adalah ya, kalau kita membangun lab kita tanpa menggunakan logical system,
tentunya secara fisikal kita butuh perangkat yang banyak ya. Perangkat yang banyak sudah pasti nanti proses dari routing engine dan paket routing engine-nya juga berjalan di masing-masing router fisikalnya atau virtualisasi. Misalkan kita punya 2 buah VMware untuk Junos ya. Tentunya masing-masing ini mempunyai routing engine dan juga paket forwarding engine ya. Tapi kalau semua kita mau menjalankan logical system ya, gambarannya seperti ini ya. Jadi ada routing protocol daemon atau RPD di sini ya. Itu bisa sampai dengan jumlahnya maksimum adalah 16 ya. Jadi 15 total untuk logical system plus satunya digunakan oleh si main systemnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, akan banyak proses yang berjalan di bagian CPU-nya atau di bagian routing engine. Oke, nah kemudian bagaimana konfigurasinya ya? Karena ini kita hanya menggunakan satu buah router ya, image ya, bisa image virtualisasi atau router physical. Tentunya konfigurasi nanti yang akan dibuat ya, tentunya akan menciptakan banyak sekali kandidat konfigurasinya ya, tergantung dari jumlah router atau logical system yang kita buat ya. Jadi masing-masing ini punya kandidat konfigurasi. Misalkan di sini ya, ada beberapa user ya, ls1 admin 1 ya, ls1 admin 2. Ini adalah user-user yang nanti digunakan oleh masing-masing dari logical system. Ya. Nah, setiap konfigurasi yang masih belum dijalankan oleh sistem itu disebut dengan kandidat konfigurasi. Jadi begitu misalkan ls1 admin, ya ls1 admin 2 ini menyimpan konfigurasi, maka konfigurasi tersebut akan disimpan satu ya bersama-sama dengan logical system yang lain. Ya, jadi ada beberapa kandidat konfigurasi tapi hanya akan menggunakan satu buah aktif konfigurasi. Ya. Oke, kemudian support apa saja si logical system ini? Jadi kalau kita lihat, kalau misalkan kita menggunakan logical system ini, ya yang nanti kita gunakan menggunakan Olive Junos, ya tentunya ini sudah sangat memenuhi kebutuhan kita ya. Kalau misalkan kita mau nge-lab, ya seperti untuk routing protokol statik, ya atau semua routing option yang berada di bawah hierarki routing option, ya itu bisa dijalankan dengan logical system, ya. OSPF ya, kemudian intermediate system to intermediate system, RIP, kemudian apa lagi? BGP ya, MPLS, kemudian ada lagi multicast protocol ya. Kemudian juga support untuk port mirroring dan juga untuk simple network management protocol ya. Nah, ini cukup ya untuk mengcover lab ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang pernah sharing ke saya juga ya, mereka bisa juga menggunakan Olive Junos ini sampai dengan level Gen IP ya, tentunya disesuaikan dengan kapasitas yang bisa disupport oleh si logical systemnya. Oke, ya lanjut ya. Nah sekarang bagaimana toolsnya ya, tools labnya ini sederhana ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau misalkan kita punya desktop PC atau notebook yang memang prosesornya masih jadul ya, katakanlah punya dual core, ini masih kita bisa gunakan ya. Misalkan memorinya cuma 2 GB ya, kita nanti bisa loading logical system satu buah image tersebut kita konsum hanya 515 MB ya. Nanti mungkin cukup untuk menjalankan 3 logical system ya. Nah, kemudian software yang lain yang dibutuhkan adalah VMware Workstation. Itu silakan menggunakan versi 10, 11 sampai yang terbaru ya. Kemudian juga untuk konsolnya kita bisa menggunakan Putih ya. Kemudian bisa menggunakan Super Putih ya, Teraterm, SecureCRC ya. Yang terbiasa kita gunakan ya. Nah, jadi toolsnya sangat sederhana. Ya, kita nggak perlu lagi menggunakan misalkan DNS3 ya.
Nah, jadi apa yang pertama kali perlu kita lakukan? Yang pertama tentunya adalah software yang diperlukan, ya, yang mandatory harus ada adalah kita persiapkan dulu instalasi untuk VMware Workstation, ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau langsung nge-lab, ya, bisa dipersiapkan dulu, ya, untuk VMware Workstation-nya, atau bisa juga menggunakan VMware Player, ya. Nah, kemudian kopikan file OVA-nya, ya, yang nanti akan kita open ke dalam VMware Workstation. Nah, silakan di Telegramnya dicek, ya, sudah di pin message oleh Pak Adit, ya. Itu ada satu buah OVA Junos Alif, ya, versi 12.1, ya. Nah, kemudian kita lihat juga nanti, ya, ketika kita sudah berhasil, ya, mengopen dari si OVA-nya, ya, perlu pertimbangan berikutnya adalah konfigurasi dari hardware-nya, ya. Konfigurasi dari hardware-nya. Nah, setelah sesuai nanti kita tinggal hidupkan, ya, si virtualisasinya atau si image-nya. Oke, buat rekan-rekan mungkin yang sudah pernah join di Telegram, ya, silakan dikopikan dulu sampai nanti kita siap melanjutkan untuk membangun lab sederhana kita. Untuk yang belum, nanti bisa nanti aplikasi Telegramnya dibuka, ya. Nanti tinggal di search aja. Ya, di sana nanti ada Indo Networker JNCIA Junos Class. Oke, ya. Oke, ya. Sudah saya sharing. Nah, pastikan Anda masuk dulu ke dalam Telegramnya. Oke, ya. Jadi ini yang perlu kita persiapkan nih. Kita install dulu, ya, VMware Workstation-nya. Nah, pastikan, ya, di sini saya menggunakan versi 12, ya. Silakan mau menggunakan versi yang 10, versi 9, ya, versi 15, ya. Bebas, ya. Oke, ya. Nah, kalau misalkan sudah, ya, kita nanti ada 3 lab, ya. Lab yang pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan logical system-nya, ya. Misalkan kita nanti akan membuat skenario menggunakan 3 buah router, ya. Routernya nanti kita namakan dengan LS1, LS2, dan LS3. Nah, untuk penamaan ini silahkan bebas, ya. Oke, kita lanjut dulu seperti ini. Nah, topologinya seperti ini, ya. Olive Junos ini adalah image yang nanti akan di-open, ya, ke dalam VMware-nya, ya. Kemudian nanti kita sama-sama, ya, kita coba, ya. Setelah itu kita setting hardware-nya. Nah, kemudian kita buat 3 buah logical system. Ya, topologinya seperti ini. LS1 di tengah, kemudian ada LS2 dan LS3 ini di kiri kanannya, ya. Ini untuk yang lab yang pertama, kita persiapkan dulu logical systemnya, kemudian interface-nya. Nah, di sini hanya butuh satu image Olive, ya, dan hanya membutuhkan 3 buah interface IM, ya. Nah, interface IM ini harus berbeda di setiap logical system, ya, ini khusus yang virtualisasi, ya. Misalkan LS1 itu akan menggunakan IM0, ya. LS2 ini akan menggunakan IM1, LS3 ini akan menggunakan IM2, ya. Nah, kalau misalkan memang nanti teman-teman punya physical perangkatnya, misalkan punya J-series misalkan, ya, itu nanti bisa sebenarnya interface tersebut tidak berbeda, ya. Misalkan kita cuma punya satu interface, tapi interface physical itu nanti digunakan oleh beberapa logical system. Tentunya nanti akan ada tambahan konfigurasi, ya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan Olive, ya. Kita buat nanti interface-nya adalah berbeda,
LS1 di sini menggunakan IM0, LS2 menggunakan IM1, dan LS3 menggunakan IM2. Ya. Kita lanjut dulu ya topologi yang berikutnya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, ya, kita akan buat juga satu buah link lagi, ya, antara LS2 dengan LS3. Ya. Kalau yang lab 1 ini nanti kita akan menggunakan static routing, ya. Kemudian topologi yang kedua ini hanya tambahan physical atau tambahan link lagi antara L2, LS2 dengan LS3. Oke, ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini, ya. Oke, teman-teman pastikan sudah siap ya. Kalau misalkan mau langsung lab, pertama ya pastikan dulu sudah ada kita install VMware Workstation-nya. Bisa juga menggunakan VMware player, ya. Nah, kemudian kita load OVA-nya, kita open OVA-nya. Oke. Ya. Kita langsung open virtual mesinnya, ya, di mana tempatnya berada dikopikan ya si OVA-nya, ya. Kita ambil, misalkan saya ambilnya di D ya, software Junos, kemudian open. Nah, boleh silakan dikasih nama apa aja. Kemudian letakkan di mana ya image tersebut. Ya. Olive Junos. Oke. Kita simpan di C ya. Sini. Kemudian import. Oke. Kalau ada seperti ini ya. Ini di retry aja ya. Ketika proses importnya sedang berlangsung ada notifikasi ya. Kita tinggal klik retry. Nah, prosesnya akan dilanjutkan untuk proses import ya. Si image tadi yang dikopikan ya dari softwarenya. Nah, sekarang sudah berhasil ya di sini ya. Nah, secara default kalau kita lihat di sini ya, si Olive Junos itu membutuhkan memori sekitar 512 MB. Ya. Kemudian interface-nya hanya satu ya, IM. Ya, nanti akan terbaca dengan IM0 ya. Nah, kemudian perlu kita setting di sini ya. Apa saja yang perlu kita setting? Tadi kebutuhannya adalah kalau kita lihat di topologi ya. Nah, masing-masing logical system nanti akan memiliki satu buah interface IM yang berbeda. Ya. LS1 nanti pakai IM0, ya, LS2 pakai IM1, ya, kemudian LS3 menggunakan IM2. Ya, jadi kita harus nanti tambahkan dulu di sini. Kita baru punya satu, ya. Apa? Kita tambahkan lagi di sini. Nggak bisa connect-nya, kamunya bagaimana? Aku tadi nampak wajah kakak dah. Oke. Nah, kita edit dulu sini ya. Nah, kalau kita lihat kan network adapternya ini adalah IM0 ya. Jadi interface yang pertama ini akan dinamakan dengan IM0. Nah, kita tambah dulu sini ya. Nah, network adapternya kita tambah dulu. Oke. Nah. Oke. Nah, kita cuma butuh 3 di sini ya. Pastikan ya supaya nanti bisa berkomunikasi antara 3 interface tersebut ya. Kita akan gunakan pilihan dari LAN segment ya. Dan LAN segment antara network adapter 1, 2 dan 3 ini harus sama ya. Nah, di sini saya sudah siapkan ya namanya, misalkan kita semuanya menggunakan LAN segment 1 ya. Sini juga LAN segmen 1. Ya. Kemudian sini LAN segmen 1. Ya. Jadi ini akan dibaca dengan IM0, ini IM1 dan ini IM2 ya. Nah, kemudian kalau misalkan memorinya mau lebih besar ya tinggal disesuaikan di sini. Misalkan kita mau menggunakan
lebih dari 3 router, ya tentunya nanti konsumsi memorinya akan lebih banyak ya. Untuk lebih leluasa nanti bisa kita tambahkan ya memorinya menjadi 1 GB ya. Biar terasa lebih cepat ya. Nah, kita buat 1 GB sini. Oke ya. Nah, kemudian apa nih yang kurang nih ya? Supaya lebih leluasa juga nanti kita pastikan ada 1 buah konsol ya. Serial communication yang nanti kita gunakan ya. Kalau misalkan kita terbiasa menggunakan putih ya, secure CRT itu butuh kita tambahkan di sini ya. Jadi supaya nanti lebih leluasa ya. Kita tidak konfigurasinya di dalam VMware Workstation, tapi nanti kita tambahkan juga di sini ya. Nah, kita tambahkan menggunakan serial port ya. Nah, kemudian kita pilih yang output to name type ya. Oke ya. Kita biarkan namanya default seperti ini. Pastikan connect at power on. Ya, ininya dibiarkan default. Kemudian kita ya tambahkan ya ke dalam konfigurasi hardware-nya. Oke ya. Sudah ada 3 interface IM yang memorinya 1 GB ya. Kemudian serial communication port-nya sudah dibuat juga ya. Oke ya. Kemudian setelah itu adalah kita power on. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini kita klik yes ya. Nah, ini mulai power on ya. Dia akan booting. Nah, kalau misalkan kita melihat di VMware Workstation-nya, itu proses bootingnya tidak akan terlihat ya. Jadi kita bisa menggunakan putih misalkan ya. Nah, konfigurasinya seperti ini ya. Sorry. Oke, yang serial line yang tadi ya, itu kita kopikan ya. Jadi caranya di sini setting. Nah, yang ini tinggal di copy ya. Nah, kemudian kita isi sini, kemudian pilihannya serial ya. Jangan lupa speednya 9600 misalkan ya. Ya, kalau misalkan kita menggunakan serial port dari laptop ya atau menggunakan PC. Oke, ya. Kemudian kita open. Nah, tadi proses bootingnya sebenarnya udah berjalan tadi ya, tinggal dia langsung masuk ke login. Nah, ya. Jadi ingat ya, kalau misalkan ada amnesia ya seperti ini berarti ini routernya berada dalam kondisi yang masih default ya. Kemudian passwordnya pun cukup kita ketikkan root tanpa menggunakan password loginnya. Login root tanpa menggunakan password ya. Kita akan masuk ke dalam system shell ya di sini ya dengan login root. Nah, kemudian kita masuk ke operational mode ya. Ketikkan CLI. Oke. Kita lihat show configuration. Oke, ya. Hanya ini isinya. Ya. Belum ada yang lain. Nah. Oke, ya. Kita kembali dulu ke slide-nya. Nah, lab yang pertama ya, kita akan siapkan dulu ya. Kita akan siapkan dulu 3 buah logical system. Ya, 3 buah logical system, LS1, LS2 dan LS3 ya. Masing-masing nanti seperti ini topologi linknya ya. LS1 nanti adalah IM0 di unit 12 ya. IM0 di unit 13. Ini yang 12 ini terkoneksi dengan LS2 ya. Di IM1.12 ya. 12 di sini adalah unit ya. Dan ini nggak mesti sama, bebas ya. Boleh bebas ya. Yang jelas nanti kalau sumama IM112 dan IM012 ya, kita menggunakan segmen yang sama, otomatis nanti dia akan terhubung ya. Tapi pastikan interface ini harus kita
buat sebagai VLAN tagging, ya. Jadi kita tagging dulu, kemudian kita kasih VLAN. Ya, misalkan di sini VLAN-nya kita buat VLAN 12 ya, tambahan di sini ada VLAN 12, kemudian di sini menggunakan VLAN 13 misalkan. Ya. Nah, itu syaratnya ya. Kalau misalkan di logical system, ya, kita siapkan ya logical unitnya dan VLAN taggingnya. Ya. Oke. Yang paling pertama adalah kita siapkan dulu untuk hostname dan juga password untuk rootnya harus kita berikan ya. Configure, kemudian set system hostname ya, misalkan Olive Windows. Ya, kemudian set system root plain text ya. Kasih passwordnya. Oke. Commit ya. Jadi untuk keamanan ini pastikan rootnya harus digunakan ditambahkan dengan password ya. Karena kenapa? Kalau misalkan kita lupa belum kita tambahkan si root ini dengan password, maka konfigurasi kandidatnya ya tidak akan bisa pernah disimpan sebagai aktif konfigurasi ya. Jadi akan ada notifikasi error ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita buat ya logical systemnya ya. Set system logical. Oke, set logical system. Nah, kemudian kita kasih nama logical system 1 ya. Oke, untuk router yang pertama ya, router logical yang pertama. Kemudian yang kedua dan yang ketiga. Ya. Oke. Nah, kemudian kita commit dulu ya. Kita pastikan dulu sekarang di sini. Show interface else. Nah, kita ada 3 buah interface di sini ya. Statusnya, kondisinya, administrasinya up, linknya juga up. Ya, artinya ini sudah ready ya. Tinggal nanti kita sesuaikan dengan si IM0 ini adalah milik si LS1 ya. Ini LS2 dan ini adalah LS3 ya. Jadi yang perlu kita lanjutkan adalah konfigurasi untuk menentukan ya interface-nya masing-masing ya. Oke. Nah, caranya bisa dari main systemnya ya. Set logical configure set logical system LS1, kemudian interface. Nah, IM1 kemudian kita gunakan unit ya. Unit 12 ya. Kita lihat dulu sini labnya. Oke. Unit 12 ya, unit 13 ya. Oke. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu ya. Kita pastikan dulu secara masternya ya. Untuk interface-nya, set interface IM0 ya. Nah, kemudian kita tambahkan VLAN tagging ya supaya nanti kita bisa buat unit ya disertai dengan VLAN taggingnya ya. VLAN tagging. Karena kita punya 3 di sini, IM1 ya kita taggingkan juga dan IM2 kita taggingkan juga ya. Oke. Kita simpan dulu. Nah, baru interface-interface ini kita akan
asosiatkan dengan masing-masing logical system, ya. Ini untuk LS1, ya, ini untuk LS2, dan ini untuk LS3, ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, ya, di awal dijelaskan bahwa logical system tersebut juga nanti kita bisa gunakan, ya. Nah, seperti ini kita kembali lagi, ya. Masing-masing di sini akan menggunakan user dan kelas ID yang berbeda, ya. Misalkan, ya, LS1 nanti kita bisa login sebagai LS1 admin, sebagai LS1 admin, ya. Kemudian kelas ID-nya misalkan LS1 admin, ya. Kemudian yang LS2 juga nanti kita menggunakan user dan kelas ID yang berbeda, ya. Begitu juga untuk yang logical system yang ketiga, ya. Oke, ya. Kita buat dulu adalah klasifikasinya dulu, ya. Untuk LS1, LS2, dan LS3, ya. Nah, set login, set system login, ya. Kemudian kelas. Nah, by default kelas itu, ya, kita bisa kasih nama, ya. Kelasnya misalkan admin 1, ya. Kemudian kita buat untuk logical system LS1, ya. Nah, kemudian kita tambahkan juga set system login kelasnya untuk admin 1, ya. Itu izinkan untuk semua perintah, ya. Nah, kita buat juga yang kedua, ya. Admin 2, ya. Oke, ya. Kita sudah punya login kelasnya. Berikutnya adalah masing-masing juga nanti si logical system kita bisa perlakukan dengan username yang berbeda, ya. Set misalkan login set system, ya. Kemudian login user, ya. Kemudian LS1 admin misalkan, ya. Kemudian kita pakai user ID misalkan 2001, ya. Kemudian masukkan ke kelas admin 1, ya. Kemudian kita tambahkan authentication password, authentication, sebentar, authentication plain text password, ya. Kemudian kita Junos kasih password, ya. Oke, ya. Itu untuk login untuk LS1, ya. Nah, kita buat yang kedua, misalkan. Nah, kita edit sedikit, ya. Kasih passwordnya. Kemudian yang ketiga juga, ya. Oke, ya. Kita tadi sudah menggunakan memasukkan untuk klasifikasi dari masing-masing si usernya. Jadi user 1, ya, itu adalah namanya nanti loginnya adalah LS1 admin, ya. LS2 nanti menggunakan LS2 admin. LS3 nanti akan menggunakan LS3 admin, ya. Nah, masing-masing ini menggunakan kelas yang berbeda, ya. Admin 1, admin 2, dan admin 3, ya. Dengan permissionnya adalah sama, permission all, ya. Kita commit dulu, ya. Nah, sekarang kita lihat show configuration display set. Nah,
Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang lagi nge-lab ya. Nah, ini bisa diikuti ya perintahnya seperti ini ya. Jadi kita tadi sudah kasih ya nama sistemnya ya, si main sistemnya, kemudian password rootnya kita tambahkan ya. Kemudian kita buat ya admin sistemnya. Nah, ini yang kurang ya. Configure. Oke, ya. Oke, kita buat ya klasifikasinya. Karena kita punya 3 buah logical system, ya jadi kita buat 3 ya klasifikasinya, ya login class ya. Kemudian kita punya 3 user yang berbeda untuk masing-masing logical system, ya. Oke, kemudian berikutnya adalah kita pastikan nanti masing-masing logical systemnya memiliki 1 buah interface IM dan juga 1 buah loopback. Ya. Oke. Configure lagi sini. Set. Ya. Karena kita masuk ke dalam logical system, ya. Sorry. Set, kita masuk dulu ke logical system LS1 ya. Kita mulai dari LS1 dulu. Interface-nya ya. Yang digunakan adalah menggunakan IM0 ya. Kalau kita lihat di gambar topologinya ya. Untuk LS1 adalah IM0 unit 12, IM0 unit 13 dan loopback 0.1. Oke. IM0 unit ya 12 VLAN ID, jangan lupa ya. Nah, ini. Oke. Kemudian IM0 unit 13 ya. Kalau yang unit 12 tadi adalah untuk yang terhubung antara LS1 dengan LS2 ya. IM0 13 VLAN ID 13 ini yang akan terhubung dengan LS3 ya. Oke. Kemudian tinggal kita buat satu lagi interface loopback 0 unit 1 ya. Set logical system LS1 interface ya. Loopback 0 unit 1 ya, langsung ini family inet address ya. Kita langsung buat ya. Oke. Kemudian LS2 itu akan menggunakan IM1 ya. Kemudian juga untuk loopback-nya adalah unit loopback ya. Ini perintahnya set logical system LS2 ya. Interface loopback 0 unit 2 family inet address. Kita buat untuk loopback 2-nya 22 Oke. Oke, LS3. Kita lihat LS3 tadi ya. IM213 ya.
Oke. Kita commit dulu ya. Oke, kita lihat show configuration display set. Nah, oke ya. Nah, ini loopback-loopbacknya yang sudah dikasih segmen IP-nya ya. Berarti nanti kita perlu tambahkan juga nanti di sini ya. Tapi kita akan masuk menambahkan IP address-nya masuk langsung ke dalam login dari LS1-nya ya. Kalau kita misalkan berada dari main system ya, kita bisa misalkan masuk ya set CLI logical system LS1 ya. Kita bisa lihat sini show interface. Nah, sekarang sudah ada ya loopback ya IP address yang tadi kita buat ya, sama 2 buah interface logical ya, 1 buah interface physicalnya ya. Tapi di sini belum ada alamat IP-nya. Oke. Nah, kemudian bagaimana untuk melihat LS2 dan LS3 ya. Tinggal bisa kita cek lagi sini set ya CLI logical system LS2 ya. So interface. Nah, so interface. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita nanti bisa pindah-pindah nanti ya. Pindah-pindah ke LS1, LS2 dan LS3 ya. Oke, yang belum kita tambahkan tadi adalah IM012 dan IM013 ya. Kita konfigur ya. Kita lihat di sini ya. Root di sini adalah user di mana kita masuk ke dalam main systemnya ya. Olive Junos di sini adalah host name untuk main systemnya. Dan yang setelah titik 2 ini adalah nama logical systemnya. Kita kasih nama adalah LS1 ya. Ketika kita buat set logical system LS1 ya, begitu kita ketikkan set CLI logical system LS1, kita akan berada di dalam logical system yang pertama ya. Jadi nanti kita bisa lihat sini show run configuration. Nah, seperti ini isinya ya. Tidak ada lagi informasi dari user root ya, karena semuanya tadi dikonfigurasikan itu di dalam main system ya. Termasuk juga untuk informasi untuk si usernya ya, karena berada dalam konfigurasi main system ya. Nah, berikutnya kita buat dulu sini set interface ya. IM0 unit 12 ya. Kemudian family init address kita buat 12.12.12.1/30 ya. Nah, kemudian yang IM013 ya. Nah, 13 ya. Commit and quit. Oke. Set interface show interface. Oke ya. Set CLI logical system LS2 show interface. Oke, configure set interface IM unit 12 family init address 12.12.12.2. So interface ya, configure set interface, kemudian IM 2 ya 13 family init address.
VNet address ya. Itu 13.13.13.2/30. Oke ya. Nah, kita sekarang sudah punya interface-nya dengan IP-nya masing-masing. So, interface. Oke. Ya, tinggal kita pastikan nanti secara point to point ya. Posisi kita misalkan di LS3 itu bisa ngeping ya ke point to point ke LS1 ya. Dari LS2 bisa point ke LS1 ya. Atau paling mudahnya adalah kita masuk ke set CLI logical system LS1 ya. Ping ke sebelah kiri kanannya ya. Ping ke LS1 12.12.12.2. Oke. Kemudian ke 13.13.13. Oke, kita cek sini show interface. Oke, ya. Nah, jadi secara point to point kita sudah menghubungkan ya antara LS1 dengan LS2, LS1 dengan LS3 ya. Jadi persis topologinya adalah seperti ini. Ya. Oke, itu untuk lab yang pertama. Ya, ini udah selesai ya. Nah. Oke, berikutnya kita lanjutkan untuk yang lab statik ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal mudah ya. Nah, kita tinggal keluar masuk ke masing-masing LS1 atau LS2 atau LS3 ya, ke masing-masing logical system maksudnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ya masuknya adalah lewat pertama kali login ya. Nah, tadi kan dilihat bahwa kita sudah menggunakan ya masing-masing ya user ya. LS1 admin, LS2 admin dan LS3 admin. Ya, kita bisa juga konfigurasinya lewat dari situ ya. Ya, tapi mungkin ini agak sedikit repot ya karena kita kalau misalkan masuk lagi ke LS yang lainnya itu harus login ke sistem pertama kali ya. Tapi saya mau tunjukkan di sini ya. LS1 admin ya. Oke ya. Nah, saya masuk sebagai user LS1 admin ya di logical system pertama. Kita cek sini show interface. Nah, kita bisa nggak sini set CLI logical system LS2. Nah, sini ada ya. You are not allowed to execute this command. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau berpindah dari LS1, LS2 ke LS3, ya karena kita tadi loginnya adalah menggunakan kelas ID dari si LS1 admin, ya, maka perintah ini tidak berlaku lagi. Ya. Nah, ini agak sedikit repot nih, jadi kita harus keluar dulu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan mau secure, kita bisa loginnya pertama kali di sini. Ya. Jadi begitu masuk, kita mau masuk ke logical system yang berapa nih? Ini kalau misalkan kita punya tenan ya, ada beberapa tenan, ya kasih aja login untuk si logical systemnya. Ya. Kita coba sekarang LS2 admin passwordnya. Okay. So interface. Oke, coba kita ping ya sekarang. Ping ke 12.12.12.1. Oke, ya. Pastikan juga sini LS3 admin. Oke. Ups. LS3 admin. Oke, ya. So interface ya ping 12 ya 13. Oke, kita keluar lagi, kita masuk sebagai root aja ya, root ya. Nah, kita gunakan set CLI logical system LS1 ya.
Kalau misalkan kita masuk ke dalam logical system, perintahnya seperti ini. Kalau keluar dari logical system ke main system, kita ketikkan clear CLI logical system. Ya. Biar kembali lagi ke main system. Tapi kalau misalkan kita dari posisi ls1 ketikkan exit, ya, maka kita akan masuk ke dalam sistem, ya, ke prompt system shell, ya. Jadi kita harus ketik CLI lagi, ya. Cukup nanti ketikkan set CLI logical system ls1, ya. Kalau kita mau kembali ke main systemnya, clear CLI logical system. Ya. Kalau kita mau pindah ke ls2 atau ls3, tinggal kita panggil lagi set CLI logical systemnya ls2. Ya, kita berada di ls2. Ya. Mau ke ls3, tinggal kita panggil ls3. Oke, ya. Sampai sini sudah paham ya. Ini adalah lab yang pertama. Ya. Jadi kita kembali lagi ke master systemnya. So, configuration. Oke, ya. Nah, ini penting ya. Kalau misalkan kita memang mau nanti masuknya adalah lewat login pertama kali ya dengan kelasnya masing-masing. Ya. Nah, kemudian ini adalah untuk user dari masing-masing logical system. Ya. Nah, kemudian kita tentukan juga nanti masing-masing logical system kita mau buat berapa interface. Ya. Karena kita menggunakan topologi yang sederhana, ya seperti ini, cuma 3 router. Ya, di satu image itu kita hanya butuh 3 interface, jadi nanti masing-masing logical system akan memiliki interface yang berbeda. Ya. Ini kalau berlaku di virtualisasi, ya. Si routernya, si Olive Junos-nya adalah kita jalankan di dalam mode virtualisasi. Ya. Tapi kalau misalkan di fisik itu boleh, ya. Misalkan dia pakai LS1, LS2, LS3, itu interface-nya boleh sama. Misalkan gigabit 000.1 itu bisa nanti digunakan ke logical system 1, 2, dan 3. Ya. Tinggal nanti kita bedakan dengan peer unitnya. Ya. Misalkan LS1 mau terhubung dengan LS2 atau LS3. Ya. Misalkan sama-sama menggunakan menggunakan gigabit 000. Ya. Di sini gigabit 00, di sini gigabit 00 boleh. Ya. Tapi yang jelas adalah misalkan di sini harus dibedakan, ya. Misalkan di sini adalah 13, di sini 14, maka nanti ditambahkan di interface-nya harus menggunakan peer, ya. Nah, saya mau sebentar ya. Nah, ini ada dokumentasi yang bisa membantu ya. Nanti saya share juga di sini. Nah, bedanya kalau misalkan kita di physical interface atau physical perangkatnya physical ya, bukan virtualisasi. Nah. Oke, ya sebentar ini saya mau tunjukkan perbedaannya. Nah, ya, di sini ya. Misalkan LS1 ya, interface yang di sini di LS1 terhubung dengan interface di LS2 ya. Nah, ini kalau kita lihat kan menggunakan interface fisikal yang sama. Ya. Interface fisikalnya sama, tapi unitnya berbeda di sini, ya. Nah, jadi nanti dia menggunakan peer unit 1, yaitu menggunakan dari logical system yang kedua. Ya. Artinya punya si LS2. Ya. Sedangkan interface yang ini nanti akan menunjuk ke peer unit 0 yang di sini. Nah, itu tambahannya. Ya. Jadi, catatannya gitu ya. Jadi, kalau misalkan physical interface, itu boleh menggunakan interface yang sama. Ya. Tapi mungkin kita tambahkan perintah ini. Ya. Nanti bisa dicoba ya, kalau misalkan kita punya physical router, ya, pakai J-series atau menggunakan SRX misalkan.
Nah, ini bisa kita gunakan satu buah interface digunakan bersama-sama untuk logical system yang berbeda. Ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita lab yang kedua, ya. Lab yang kedua, ya, ini adalah untuk static routing, ya. Kemarin ya di materi yang dari Mas Adit atau mungkin dari saya itu sudah ada lab guide-nya juga, ya. Bagaimana cara konfigurasi untuk static routing, ya. Oke, ya. Kita lanjut ya. Nah, ini konfigurasinya ya yang tadi interface untuk masing-masing LS1 sudah kita buat ya dengan IP-nya. Nah, kemudian kita konfigurasikan lab yang pertama yaitu yang kedua adalah static routing ya. Oke, ya. Nah, ini saya pakai cepat ya, copy paste ya, karena sebelumnya sudah pernah dibuat ya. Jadi kita lihat di sini ya, so configuration display set nomor ya. Nah, seperti ini ya. Ini static routing yang ditambahkan di LS1 ya. Ini untuk LS2 ya. Dan ini adalah untuk LS3 ya. Ini tampilan di main systemnya. Kalau misalkan kita masuknya ke set CLI logical system LS1, so configuration ya, display set, nah seperti ini ya, sama juga ya. Nah, jadi kita harus tambahkan logical systemnya di mana si routing option static ini akan kita tambahkan ya. Berarti nanti ini ada khusus konfigurasi yang kita tambahkan di logical LS1 ya. Nah, sekarang kita buat show route verifikasinya. Oke ya. Nah, sudah ada static routing ya. Ini dari LS1 ke loopback dari LS2 dan LS3. Ya. So route protokol static ya. Nah, tinggal kita pastikan verifikasinya menggunakan ping. Oke. Oke, ya. Nah, itu untuk lab yang static routing, ya. Set CLI logical system LS2. So root protocol static, ya. Nah, kalau misalkan kita dari main systemnya clear, show root logical system LS1 ya. Protokol static. Nah, seperti ini ya. Nah. Oke ya. Kita mau lihat tabel routing ya. Jadi kan dijelaskan bahwa di routing engine-nya nanti ada copy dari routing table dari masing-masing logical system ya. Jadi show root logical system LS1, LS2 ini masing-masing menampilkan table routing ya yang berbeda ya. Tapi semuanya disimpan dalam satu buah file yang sama ya di init.0. Jadi kalau kita lihat kembali lagi ke slide-nya.
ya. Routing protokol daemon-nya, ya. Di sini ada routing protokol daemon LS1, 2, dan 3, ya. Jadi perintah ini ya menyatakan bahwa ya routing engine-nya nanti ada memproses beberapa routing protokol daemon dari LS1, 2, dan 3. Oke, lab yang terakhir ya, lab ketiga, kita nanti buat untuk logical systemnya nanti menjalankan dynamic routing protocol OSPF area 0, ya. Jadi nanti topologinya kita tambahkan di masing-masing logical systemnya, ya, dengan interface logical tambahan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, untuk LS2 dan LS3 ya. LS2 di sini IM1.23, LS3-nya IM2.23 ya. Jadi kita buat topologi segitiga ya. Semuanya terhubung ya, point to point ya. Oke, so interface. Oke, belum ada ya sini ya. Configure. Oke, ya. Kita buat di sini set logical system, ya. Nama logical systemnya kita akan masuk ke LS2. Interface-nya yang baru adalah IM1 unit 23, ya. Artinya LS2 nanti terhubung dengan IM1, ya. Nanti dihubungkan dengan IM2, ya, unit 23 dari LS3, ya. Nah, kita tambahkan dulu sini. Oke, ya. Nah, kemudian untuk yang logical system di LS3 interface IM2 unit 23 ya. Commit. Oh. Oke, ya. Apa yang kurang di sini? VLAN, ya, ID 23, ya. Oke, ya. Jadi tadi errornya terlihat di sini bahwa logical system LS2 itu kita belum tambahkan unit 23 ya. Jadi nanti masing-masing kalau misalkan logical system ini harus kita buat broadcast-nya ya. Broadcast-nya atau VLAN tagging-nya atau VLAN-nya ya, VLAN ID-nya di sini antara LS1 dan LS2 harus sama ya. Begitu juga LS1 dan LS3. Tadi kita sudah buat
Untuk LS1 dan LS2 VLAN ID-nya 12 ya. Supaya nanti seragam kita gunakan ya yang sama nomornya ya. Ya biar mudah nanti kita bacanya. Kemudian LS1 dan LS3 ini VLAN ID 13, kemudian LS2 dan LS3 ini VLAN ID-nya tadi adalah VLAN 23 ya. Nah, sekarang kita cek ya. Run show interface. Oke ya. Sudah ada ya sini ya. Nah, oke ya. Oke ya. Kemudian kita masuk sekarang ya. Kita cek dulu ya sini. Show run show configuration display set. Nah, di sini masih ada static routing ya, routing optionnya ya. Nah, kalau misalkan kita nanti masukkan OSPF ya, sementara nanti routing statiknya masih ada, maka nanti si router ini akan membaca routing protokol yang memiliki preference-nya nomornya lebih kecil ya. Statik ini nomornya 5, sedangkan OSPF nomornya 10 ya. Oke ya. Jadi kita harus hapus dulu ya. Kita harus hapus dulu routing protokol statiknya ya. Oke, run show configuration display set next static. Oke, udah nggak ada ya, sudah hilang. Ya. Oke, asumsi saya teman-teman sudah memahami ya bagaimana cara konfigurasi OSPF ya. Cuma bedanya kalau di logical system ya, kita hanya menambahkan perintah setelah edit atau setnya itu menggunakan logical systemnya, nama logical systemnya ya. Contoh misalkan saya mau konfigurasi OSPF ya di logical system yang pertama ya, tapi di main system ya, tinggal kita ya. Oke ya, seperti ini ya. Oke ya. Nah, ini adalah OSPF ya. Jadi OSPF itu dynamic routing protocol yang nanti mengadvertise networknya cukup nanti kita masukkan ya interface yang secara fisikal terhubung langsung dengan si router tersebut ya. Dalam hal ini adalah LS1 ya, punya 3 buah interface IM012, IM013 dan loopback 01 ya. Semuanya berada di area backbone atau area 0 ya. Nah, ini adalah OSPF ya untuk LS1. Nah, ini OSPF untuk LS2 dan ini adalah OSPF untuk LS3. Oke ya. Tinggal kita verifikasi ya. Kita keluar dulu. So ya. Root logical system LS1 ya. Protokol OSPF. Oke ya. Oke. Nah, sudah terlihat ya di sini ya.
Atau kalau misalkan kita bisa set CLI logical system LS1 show root protocol OSPF. So OSPF neighbor, ya. Oke, ya. Sudah full adjacency, jadi routing protocol OSPF-nya sudah adjacent ya. Jadi sudah full state-nya ya. Jadi mulai dari disable, init, ya, loading, extract, exchange, ya, load sampai dengan full, ya. Ini kita lihat di sini masing-masing ya. Jadi masing-masing dari LS1 terlihat bahwa si OSPF-nya ya itu di interface IM012 dan IM013 ini menuju LS2 dan ini adalah menuju ke LS3 ya. Sama ini di sisi LS2 ya, ini yang menuju ke LS1 ya. Dan ini yang menuju ke LS3 ya, lewat interface-nya yang tadi ya, yang kita tambahkan di sini. Oke. Nah, kita lihat di table routing-nya, di sini ada dua buah ya. Jalur dari LS1 menuju ke network ya. 232323 ya. Di LS1 ya. Nah, menuju ke sini kan ada dua jalurnya ya. Oke. Jadi dari LS1 menuju ke sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini ya. Tuh ya. Tinggal kita ping ya. Kita posisinya di LS3 ya, ping ke 11 11 11 11. Dan ping ke 22 22 22. So, OSPF database ya. Nah, ini ya. Jadi kita lihat ada LSA tipe 1-nya dan LSA tipe 2-nya ya. Nah, untuk pembahasan berikutnya ya, ini ada sesi khusus nanti ya di routing protokol OSPF. Oke, baik ya. Itu untuk lab kita yang terakhir menggunakan logical system ya. Oke ya. Jadi 3 lab kita sudah selesai nih ya. Yang pertama logical system kita siapkan ya, interface-nya juga, unitnya dan juga VLAN tagging-nya ya. Kemudian lab yang berikutnya tadi static routing. Ya, yang terakhir adalah lab untuk OSPF area 0. Baik, sampai sini rekan-rekan ada yang ditanyakan dulu, silakan ya. Sesi lab kita untuk yang logical systemnya sudah selesai ya. Silakan yang mau bertanya tentang topik logical system lewat chat aja ya. Oke. Silakan kalau mau ada yang tanya. Oke, di sini juga ada Mas Adit ya. Ada Pak Adit juga. Oke, ya baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Jadi kalau misalkan nanti mau bertanya, ya bisa juga nanti lewat Telegram ya. Kita bahas ya yang berkaitan dengan topik malam ini. Oke, insya Allah nanti satu pekan lagi saya coba mau
sharing juga mengenai OSPF ya, routing protocol OSPF untuk level JNCIA ya. Kita review lagi untuk OSPF. Nah, kemudian juga nanti perlu saya sampaikan juga nanti insya Allah hari Senin ya, ada dari teman kita Mas Jeki akan lanjutkan untuk programnya. Nanti silahkan disimak juga ya, sama-sama. Oke ya, jadi untuk sesi Logical System Lab kita hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya untuk membantu teman-teman untuk mempersiapkan labnya. Labnya sederhana ya, jadi tidak sulit. Jadi kita hanya butuh satu buah image logical system di Olive ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya ya, sama-sama mereview lab kita ya. Oke, saya tutup aja. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.